Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan mendatangi salah satu narasumber yang pernah mengalami hal mistis saat beliau mencari madu di salah satu gunung. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan kebetulan pemirsa, narasumber sekarang sedang mengadakan kuliner atau membuat sate panggang atau membakar sate di salah satu gubuk. Nah sekarang kami sudah berada di lokasi, jadi kami akan mendatangi beliau, mencoba bertanya-tanya kepada beliau. Nah pemirsa, di sanalah narasumber yang akan menceritakan kisah nyatanya. Nah pemirsa, sekarang kami sudah bertemu dengan narasumber itu yang bernama Kiki yang memakai topi tuh. Halo Ki, apa kabar Ki? Baik. Nah pemirsa, itu Kiki pernah mengalami hal mistis di salah satu gunung ketika mencari madu liar bersama sahabatnya nih. Ya. Nah ini saudara Nana. Halo Nang. Oh. Nah pemirsa, ini adalah sahabatnya Kiki, di mana Kiki sering mencari madu liar sebagai petualang ke salah satu gunung ya. Nah Ki, benarkah Kiki pernah mengalami hal mistis di salah satu gunung ya? Ya betul. Itu sekitar jam berapa? Jam pukul 8.00. Maaf tapi jam 5 sore. Oh pemirsa, katanya jam 5 sore, bukan jadi salah ngomong. Duh, nah pemirsa, jadi narasumber yang bernama Kiki dan juga Nanang itu kadang-kadang mencari madu liar ke gunung-gunung pemirsa. Jadi mereka berangkat dari jam 7 pagi dan nyampe ke gunung kadang-kadang sampai jam 5 sore. Jadi pemirsa, Kiki itu pernah mengalami hal mistis yang sangat di luar nalar dan membuat Kiki dan Nanang tidak berani lagi mencari madu ke lokasi tersebut. Jadi waktu itu katanya kejadiannya sekitar jam 5 sore, di mana mereka akan turun dari gunung karena memang sudah mendapatkan yang namanya madu liar yang lumayan banyak. Mungkin katanya hampir mendapatkan 3 kilo madu liar. Dan saat mereka mau turun, katanya pemirsa mau turun dari gunung tersebut dengan rasa hati senang karena mendapatkan madu yang lumayan besar. Dan saat mereka mau turun memang suasana sudah mulai gelap karena memang di gunung itu padat atau rapat dengan pohon-pohon. Jadi meskipun belum malam sudah seperti malam pemirsa. Nah saat mereka sedang turun, tiba-tiba ada yang memanggil mereka dan menyebut nama mereka, menyebut nama Kiki dan juga menyebut nama Nanang. Di situ mereka heran, mereka kaget dan menengok ke belakang. Ternyata pemirsa, di belakang itu berdiri seorang nenek-nenek yang sudah bungkuk, dan nenek-nenek tersebut sedang duduk di depan rumah panggung, rumah kecil atau rumah gubuk pemirsa. Di situ mereka heran, Kiki dan Nanang itu heran, kenapa si nenek itu mengetahui atau mengenal nama mereka. Namun pemirsa, Kiki dan Nanang tidak mengindahkan atau tidak merespon saat si nenek-nenek tersebut memanggil-manggil nama mereka, dan malah terus mereka pun berjalan untuk menjauhi si nenek tersebut karena mereka beranggapan karena itu bukan manusia biasa atau bukan manusia normal pemirsa. Jadi Kiki dan Nanang itu beranggapan kalau nenek-nenek itu adalah aden-aden pemirsa. Aden-aden itu maksudnya jadi makhluk gaib berwujud manusia pemirsa. Jadi mereka pun langsung turun karena mungkin takut. Namun anehnya lagi, ketika mereka langsung turun, mereka mendengar lagi suara si nenek-nenek tersebut memanggil mereka dengan suara yang cukup lantang pemirsa.
Di situ mereka mulai merasa takut, mulai merasa aneh dengan suara si nenek-nenek itu yang sangat melengking sekali. Di situ mereka terus berjalan sambil menjauh, dan anehnya pemirsa, saat mereka terus berjalan dan tiba-tiba si nenek-nenek itu sudah berada di depan mereka. Di situ mereka sangat panik sekali, sangat bergetar sekali, dan di situ mereka langsung terduduk karena tidak bisa berbuat apa-apa, dan si nenek itu seolah marah sambil menunjuk dan melotot kepada mereka, dan si nenek itu sedang mengunyah pinang atau sirih pemirsa. Jadi dari mulutnya itu merah, keluar cairan merah karena memang sedang mengunyah daun sirih. Si nenek tersebut seolah marah dan mengatakan kepada Kiki dan Nanang kalau Kiki dan Nanang itu sudah melukai atau menyakiti cucunya. Yang dimaksud cucunya itu mereka pun tidak mengerti apa yang diucapkan si nenek menyakiti cucunya. Sedangkan Kiki dan Nanang tidak pernah bertemu dengan siapapun di gunung tersebut kecuali sama si nenek. Lalu si nenek tersebut berkata sangat kencang sekali bahwa Kiki dan Nanang sudah melukai cucunya. Yang dimaksud dengan cucunya itu adalah setelah Kiki sadar, setelah Kiki ingat, Kiki membunuh seekor anak ular saat mereka di gunung sedang mencari yang namanya badu. Di situ Kiki sadar dan si nenek pun semakin marah menurut pengakuan atau mendengar pengakuan dari Kiki dan Nanang tersebut. Ternyata memang anak ular tersebut, anak ular itu kata Kiki sendiri, ular hitam kecil namun di kepalanya ada bintik-bintik merah pemirsa. Namun saat mereka atau Kiki dan Nanang itu membunuh si ular tersebut karena mungkin mereka takut ular itu mematuk atau bagaimana, jadi mereka pun tidak sengaja membunuh, padahal si anak ular tersebut adalah sosok atau jelmaan dari makhluk gaib. Nah setelah itu pemirsa, setelah Nanang dan Kiki meminta maaf atau menyadari kesalahannya kepada si nenek tersebut, tiba-tiba si nenek itu melayang dan hilang pemirsa. Nah setelah kejadian itu Kiki dan Nanang semakin berhati-hati saat berada di gunung untuk tidak menyakiti atau melukai yang namanya binatang apapun yang mereka temukan, kecuali kalau binatang-binatang tersebut menyerang mereka. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Kiki dan Nanang di saat mencari madu liar di gunung. Nah pemirsa, sekarang kami akan meneruskan melihat Kiki dan Nanang sedang membuat atau membakar sate atau membuat kuliner pemirsa. Ki, waktu itu takut enggak saat kejadian ada mistik itu? Enggak takut sama sekali. Ternyata enggak takut pemirsa, pura-pura itu. Padahal beliau sangat takut sekali ketika bertemu dengan si nenek-nenek tua saat berada di gunung mau pulang ya. Terus sekarang Kiki tidak pernah membunuh lagi binatang apapun yang ada di gunung begitu? Benar. Jadi Kiki katanya trauma atau takut, tidak pernah berani lagi membunuh atau melukai binatang apapun yang berada di gunung. Apakah Nanang juga merasa takut sekarang? Takut. Untuk tidak melukai atau membunuh binatang di gunung ya? Ya takut. Jadi jangan pernah melukai atau membunuh binatang di gunung, karena binatang itu bisa jadi jelmaan dari makhluk gaib atau jelmaan jin, siluman ya. Ya, makasih Nang dan Kiki sudah menceritakan kisahnya kepada kami. Dan sekarang kita lanjut untuk kuliner bakar sate ayam. Ini daging mencek dia, bukan daging anjing apa juga ogeng karep. Ogeng. Nah mana udah bang belikan kaidah.
Ya, mau deh. Nama buru-buru, benar goreng. Enggak sampai dia rada pungkil. Ada. Goblok. Ini masakan Padang. Dan duara tadi. Tuh, si bolang si petualang udah segala bisa. Siapa yang bermain nih? Dia yang bisa vlog. Kan ngalah tomat dan ngalah bawang berem. Terus tulang. Ini ta. Ada bawang. Ada di gemukan. Ya. Ini sudah matang ya guys. Kita cicipi dulu sama cabai dan tomatnya ya. Mana. Saku. Ya, jangan kuat biasa. Ikan ngabur apa deh. Mantap guys. Bungkil mau dibakar tomat nak. Masuk. Ngerakan nih laler tuh. Ya, iya. Siap anjing ah. Pongkel aing ah. Di belakang. Oh saya. Kayak kendaharan. Nah pemirsa, sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga berkenan dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, kami akan selalu berusaha untuk memperbaikinya. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.